Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 30 di bulan Mei 2024. Dan seperti biasa guys, kita lihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat dari data coin market cap di sini ya. Ada penurunan ya di 1,8%. Begitu juga untuk Fear and Greed Index ya, juga ada penurunan di 0,61 sekarang masih di area greed. Dan ini mengindikasikan bahwa untuk transaksi ataupun volume perdagangan di Bitcoin ini menurun ya, yang tentu saja hal ini men-trigger penurunan lebih lanjut untuk altcoin juga ya. Dan semuanya ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini guys. Kalau kita lihat untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ke belakang tidak terlalu banyak perubahan ya, meskipun hijau di 0,1% dan masih mempertahankan harganya di 67.800-an. Disusul oleh Ethereum yang turun di 1,8%. Kemudian untuk BNB masih bisa dibilang sideways ya, perubahannya di 0,9% aja. Dan untuk Solana juga turun 1,75 ya. Dan beberapa altcoin tampaknya memang mengikuti ya pergerakan harga dari Bitcoin ini, dan perubahannya tidak terlalu signifikan secara rata-rata ya. Kalian bisa cek sendiri di coin market cap. Kemudian selanjutnya untuk pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri seperti yang sudah kita sampaikan kemarin ya, tampaknya di MA20 untuk time frame daily akan mempertahankan harganya ya, dan terlihat guys setelah mencoba retest di harga sekitar 67.000, harga Bitcoin rebound ya dan ada kenaikan, dan kita doakan aja tentu saja semoga ini menjadi benteng ya yang kuat untuk harga Bitcoin ini untuk bisa mempertahankan harganya, dan rebound ini bisa berkelanjutan untuk mencoba naik lagi ya untuk Bitcoin guys. Oke. Jadi untuk sementara kita lihat dan pantau bareng-bareng untuk pergerakan harga Bitcoin ini. Dan seperti biasa guys, kita sudah mengumpulkan beberapa informasi yang menarik ya. Kita lansir dari harian bitcoin.com. Diinformasikan di sini guys bahwa CEO ARK Invest dan Cathie Wood berbicara tentang Bitcoin dengan Presiden El Salvador yang memuji visinya untuk Bitcoin Hub. Jadi Cathie Wood bertemu dengan Presiden El Salvador ya, si Nayib Bukele minggu lalu. Dan kunjungan tersebut yang diatur oleh Max Keiser dan Stacey Herbert, termasuk ekonom Art Lever dan rekan peneliti ARK Invest David Puel dan Mark Seal. Bos dari ARK Invest ini juga lebih lanjut ya. Dalam percakapannya, Cathie Wood mendapati bahwa Presiden Bukele sangat berpengetahuan luas, sangat menarik dan memiliki visi yang jelas. Dan dia dapat melihat mengapa ia sangat populer tidak hanya di El Salvador saja, tapi juga di seluruh Amerika Latin ya, bahkan Spanyol dan juga Portugal. Dan tekad dari Presiden Bukele untuk mengubah El Salvador menjadi pusat komunitas Bitcoin dan juga AI, di mana dua revolusi ekonomi dan teknologi yang paling signifikan ya dalam sejarah ini, adalah alasan mengapa Cathie Wood ini yakin bahwa PDB realnya berpotensi meningkat 10 kali lipat dalam 5 tahun ke depan guys. Jadi ini cukup menarik ya kalau kita lihat beberapa informasi yang berhubungan dengan El Salvador ini, setelah kemarin El Salvador berbicara juga ya dengan Argentina, dan sekarang salah satu aset manajer terbesar di dunia ARK Invest juga tampaknya melihat adanya potensi ya dari El Salvador ini, dan kita lihat aja nanti seperti apa, atau mungkin ada kejutan lagi dari El Salvador ini. Jadi kita akan pantau bareng-bareng guys. Kemudian selanjutnya masih dari bitcoin.com ya. Di sini diinformasikan bahwa Mastercard meluncurkan layanan kredensial kripto untuk kemudahan transaksi lintas negara. Nah, ini menarik juga ya. Jadi Mastercard telah meluncurkan kredensial kripto menuju kemudahan pembayaran global guys, di mana pada hari Rabu kemarin kredensial kripto ini telah beroperasi di bursa Bitcoin Bit2Me, Lyrium dan juga Mercado, yang memungkinkan pengguna dari berbagai negara termasuk Argentina, Brasil, Chile dan Prancis untuk melakukan transfer ya untuk lintas batas dan domestik guys. Nah, ini menarik. Dengan menggunakan nama alias dan bukan alamat blockchain yang rumit ya. Mastercard ini mengatakan bahwa sistem ini menyederhanakan proses transaksi dengan tetap mengikuti standar verifikasi yang diperlukan untuk meningkatkan keamanan dan kepatuhan terhadap peraturan global seperti Financial Action Task Force atau FATF Travel Rule. Lebih lanjut, untuk Mastercard juga menjelaskan ya bahwa masuknya mitra baru seperti Foxbit dan integrasi dengan Lulubit melalui Lyrium akan memperluas jangkauan program percontohan untuk Mastercard ini, yang menjanjikan akses yang lebih luas ya kepada konsumen. Dan sistem dari Mastercard ini tidak hanya mendukung transfer aset kripto, tetapi juga bersiap untuk memperluas kegunaannya ke aplikasi lain seperti non-fungible token yaitu NFT dan juga tiket blockchain ya, sambil menunggu kebutuhan pasar dan kepatuhan terhadap peraturan. Dan Mastercard ini menegaskan bahwa inisiatif ini menandai langkah signifikan dalam memanfaatkan teknologi blockchain untuk transaksi keuangan arus utama dengan menekankan keamanan dan kemudahan penggunaan guys. Jadi ini semakin menarik ya, inovasi-inovasi terbaru dari Mastercard ini
tampaknya memang menjadi salah satu keunggulan ya yang ditawarkan kepada para penggunanya, dan tentu saja ini akan men-trigger rivalnya ya, yaitu Visa, yang tentu saja mereka juga mempunyai beberapa inovasi yang menarik juga yang ditawarkan kepada pelanggannya juga guys. Jadi ini semakin mempersengit ya persaingan di dunia perkartu kreditan guys. Nah ini menarik, jadi kita akan tunggu nanti seperti apa inovasi-inovasi terbaru yang ditawarkan oleh mereka guys. Oke. Kemudian selanjutnya kalau kita lansir dari harian Decrypt diinformasikan bahwa PayPal ini memperluas ya jangkauan stablecoin-nya, yaitu si PYUSD dari Ethereum ke Solana guys. Nah ini semakin menarik juga ya. Jadi stablecoin PayPal yang dipatok dolar Amerika Serikat yaitu PYUSD sekarang juga dapat digunakan di Solana dan memperluas jangkauannya setelah debut awal Ethereum pada tahun 2023 kemarin. Jadi dalam pengumuman hari Rabu, platform pembayaran ini mengatakan bahwa langkah ini akan membawa manfaat yang signifikan untuk kasus-kasus perdagangan guys. Solana adalah jaringan blockchain di balik mata uang kripto terbesar kelima ya berdasarkan kapitalisasi pasarnya dengan token SOL, di mana Solana bertujuan untuk bersaing dengan Ethereum dengan menyediakan jaringannya lebih cepat ya bagi para pengembang untuk membuat apapun mulai dari game hingga aplikasi keuangan terdesentralisasi. Nilai jualnya yang unik adalah cepat dan murah sehingga transaksi dapat diproses dengan cepat, dan PayPal ini mencatat hal ini dalam pengumumannya guys. Jose Fernandez da Ponte, wakil presiden senior PayPal untuk grup blockchain, kripto dan mata uang digital, menambahkan bahwa membuat PYUSD tersedia di blockchain Solana memajukan tujuan mereka untuk memungkinkan mata uang digital dengan nilai stabil yang dirancang untuk memperdagangkan dan pembayaran. Dan ini semakin menarik guys dalam persaingan per stablecoinan ya, dan tidak menutup kemungkinan setelah Solana pasti PayPal ini juga akan memperluas jangkauan stablecoinnya ya, mungkin bisa ke Cosmos yang juga lagi ramai, bisa juga ke blockchain Ton yang belakangan ini juga cukup ramai guys untuk ekosistem yang semakin pesat perkembangannya. Jadi ini semakin menarik dan kita tunggu aja kira-kira nanti ada inovasi apa lagi yang ditawarkan oleh PayPal ini, karena PayPal juga merupakan salah satu raksasa pembayaran online ya, bahkan bisa dibilang pionir yang tentu saja sudah mempunyai banyak sekali pengguna ya di dunia digital guys, yang tentu saja ini akan sangat berpengaruh ya terhadap ekosistem suatu blockchain ya, apalagi diadopsi ke dalam ekosistem PayPal itu sendiri, khususnya untuk Solana yang sekarang sudah terintegrasi ya dengan PayPal ini dengan stablecoinnya PYUSD. Jadi kita tunggu aja nanti untuk kejutan-kejutan lainnya. Dan yang terakhir guys, ini ada informasi yang cukup menarik seperti yang dilansir ya, diinformasikan dari CoinSpeaker ya, bahwa Gulse ini akan meluncurkan Gravity blockchain layer 1 natif pada bulan Juni guys. Nah ini menarik ya. Jadi mungkin buat teman-teman semua yang sudah terbiasa dengan airdrop, yang sering mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan ya dengan Gulse ini, mungkin sudah tidak asing lagi dengan Gulse ini guys. Dan kejutan ini cukup menarik juga karena kemungkinan ya kalau memang suatu hari nanti Gulse ini memang benar ya meluncurkan blockchainnya sendiri, maka tidak menutup kemungkinan orang-orang yang sudah lama ya berinteraksi dengan Gulse ini, kalau memang nanti ada airdropnya ya, mungkin akan berpeluang besar ya untuk bisa mendapatkan airdropnya guys. Oke. Nah kita baca informasinya di sini. Jadi Gulse ini mengatakan bahwa blockchain ini akan menggunakan Wrath untuk lapisan eksekusinya dan menggunakan Jolteon atau Aptos BFT ya sebagai algoritma konsensusnya, yang akan memberikan penyelesaian transaksi yang hampir instan dan throughput yang tinggi. Platform identitas digital dan penghargaan Web3, Gulse ini akan meluncurkan blockchain Gravity pada bulan Juni nanti. Dan perkembangan baru ini menandai langkah penting ya bagi platform ini karena berencana untuk memigrasikan semua penawaran bisnisnya ke Gravity untuk meningkatkan kemampuan operasional dan pengalaman pengguna. Dan nanti setelah Gravity ini diluncurkan ya, maka Gulse akan mengalihkan layanan utamanya termasuk Gulse Passport, Score, Quest, Kompas, dan Alpha ke blockchain baru ini guys. Dan Gulse Passport yang saat ini memiliki hampir 1 juta pengguna akan berpindah dari BNB Smart Chain ke Gravity. Demikian pula untuk kontrak Gulse Score akan bermigrasi dari Polygon Matic ke blockchain baru ini guys. Dan untuk rencana peluncuran testnet dan juga mainnetnya ya, dimana dalam pengumuman baru-baru ini Gulse mengungkapkan bahwa protokol ini akan diluncurkan secara bertahap dengan versi awal yang juga dikenal sebagai testnet dijadwalkan bulan depan, dan mainnet dijadwalkan untuk diluncurkan menjelang akhir kuartal kedua tahun 2025. Dan fase awal untuk Gravity ini dirancang ya untuk menyederhanakan interaksi lintas rantai menggunakan bukti zero knowledge atau zero knowledge proof untuk
verifikasi yang efisien guys. Dan blockchain juga akan mendukung manajemen aset multi rantai, mengatasi kerumitan yang terlibat dalam penyelesaian transaksi lintas rantai. Mainnetnya akan menampilkan fungsionalitas penuh ya, dan Galse ini berencana untuk memasukkan fitur-fitur seperti layanan staking dan restaking ke dalam protokol untuk meningkatkan kemampuannya. Blockchain ini akan beroperasi di bawah mekanisme konsensus proof of stake ya, dan menawarkan opsi staking dan juga restaking melalui Eigenlayer dan juga Bubble untuk meningkatkan keamanan jaringan Ethereum. Seperti kebanyakan blockchain, Gravity juga akan memiliki token asli untuk mendukung aktivitas jaringan ini, dan anggota organisasi otonom atau DAO dari platform ini ya telah menyetujui migrasi kontrak token yang ada, yaitu token GAL ke token yang akan datang yang disebut G atau G. Dan Galse mengatakan ya bahwa blockchain akan menggunakan RED untuk lapisan eksekusi dan menggunakan Jolteon Aptos BFT ya sebagai algoritma konsensusnya. Jadi selain Gravity nanti akan kompatibel dengan EVM ya, yang memungkinkan integrasi tanpa batas dengan aplikasi berbasis Ethereum yang sudah ada, di mana platform identitas digital Web3 ini akan mengatakan bahwa pembuatan Gravity merupakan tanggapan terhadap pertumbuhan pesat basis pengguna Galse selama 3 tahun terakhir ini. Dan platform ini membutuhkan solusi yang lebih efisien dan terukur untuk mengelola interaksi lintas rantai di 34 blockchain yang didukungnya dan mengakomodasi basis penggunanya yang terus bertambah menjadi 20 juta pengguna guys. Galse mengatakan bahwa saat ini mereka menangani sekitar 100 juta transaksi bulanan, dan menurut tim Galse, Gravity akan menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk menangani permintaan dan juga kompleksitas yang meningkat, memastikan pengalaman pengguna yang lebih lancar dan lebih dapat diandalkan. Dan tim dari Gravity juga memperkirakan bahwa jaringan ini akan mampu memproses hingga 60 juta transaksi setiap bulannya ketika diluncurkan nanti guys. Jadi kita tunggu aja nanti untuk implementasi dari blockchain Gravity ini guys. Dan kedepannya ya ini akan semakin mempermudah untuk interaksi di Galse ya, karena tidak perlu harus mempunyai token dari beberapa blockchain natif ya, mungkin Ethereum, BSC ataupun Matic ya, sehingga kita bisa menghemat untuk biaya gas transaksinya, dan kita hanya membutuhkan token Galse saja ya, atau mungkin token G yang akan diluncurkan nanti. Dan semoga aja ini bisa mempermudah kita untuk bisa berinteraksi dengan ekosistem platform yang sedang mengadakan airdrop ataupun testnet ya, sehingga kita lebih enak guys untuk mengerjakan semua testnetnya guys. Oke, jadi kita tunggu aja nanti seperti apa implementasinya. Dan itu dulu guys informasi yang bisa kita sampaikan. Nanti kita akan sambung lagi, dan untuk rekomendasi project baru nanti kita akan share di Telegram group, kalian lihat aja di situ ya. Dan seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar, nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja kita ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.